Aku tuh sering dipocongin, jadi badan aku tuh dikafanin sampai sini, tapi dia mau nutup dia tetap nggak bisa. Sempat ada niat kayak gitu, mau bunuh anak dua, cuman aku masih terus istighfar, baca di istighfar aja. Ya Allah Gusti. Suamiku aja yang di hati itu aku sumpahin biar cepat mati. Hancur, rambut panjang, tinggi, hitam, dia tidur telentang begini. Kelihatan nggak jadi. Mas lihat? Lihat sendiri. Setengah 12 malam. Dari Ciputat ya pulang ke rumah. Nyampe rumah, ke pintu, buka pintu, assalamualaikum. Soalnya ditunjuk kayak gini, bikinin gua kopi. Kopinya 1 sendok, gula 1 sendok. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum aku lanjutin tuh jangan lupa untuk di subscribe dulu. Terus nanti setelah ini baru deh di share ke teman-teman, ke sahabat, ke pacar atau ke pasangan kalian, dan di komen. Oke, apa kabar Mbak Siti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Udah sehat nih kayaknya nih. Udah sehat ya. Udah nggak ada gangguan lagi. Masih ada sih sedikit, cuman masih bisa teratasi. Oh, alhamdulillah ya. Oke. Tapi nggak parah kayak waktu pertama kali saya datang ya. Nggak parah. Wah, itu mah Mbak Siti tuh dari wajahnya aja tuh kelihatan banget, maksudnya dari auranya tuh bukan Mbak Siti, justru lebih ke kayak makhluk kayak tersebut gitu. Nah, ini kan berarti sebelum kita ruqyah kemarin ketemu itu Mbak Siti kan sempet cerita nih ke saya bahwa pernah dimimpiin sama sosok Gundruwo dan sempat melakukan persetubuhan. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Pokoknya sebelumnya itu pas waktu abis nikah 3 hari abis nikah kan pulang ke Ciawi, pindah gitu ke Ciawi. Nah, dari Ciawi itu aku malamnya itu pas banget datang pertama itu, malamnya itu ya datang dia juga sama kayak gitu. Semuanya dipegang-pegang semuanya. Oh gitu. Tapi pertama dia nggak bisa terus kesini pas dikontrakan baru dia kayak gitu. Oh gitu. Ya, pas waktu dikontrakan baru dia bisa melakukan. Ya, melakukan. Nah, dia si Gundruwo itu datangnya itu melalui mimpi atau datangnya itu melalui mimpi atau memang Mbak Siti itu melihat sosok tersebut datang? Mimpi. Oh, mimpi. Dari mimpi pokoknya mimpi yang kayak gitu aja, bersetubuh kayak gitu. Ketika datang itu wujudnya apa? Laki-laki biasa, cuman ganteng. Nah, ceritain deh itu gimana tuh? Dari awal sampai dia datang dengan kegantengannya itu. Iya, ganteng. Terus aku pikir mah dia suamiku gitu kan. Cuman pas dilihat lagi, pas lagi berhubungan, dia wajahnya kayak suami aku. Wajahnya kayak suami aku kalau lagi bersetubuh. Tapi pas udah bersetubuh dia bukan suami aku lagi gitu. Aduh. Gusti Allah. Oh, jadi pas ngilu dengernya. Oh gitu. Iya. Dan itu sering. Dia cuman 3 kali. 3 kali mah bukan cuman, lumayan sering. Terus dari awal nikah sampai sekarang dia cuma datang kayak bersetubuh itu cuma 3 kali. Selebihnya nggak bisa. Oh gitu. Ya, selebihnya nggak bisa. Soalnya kan selebihnya nggak bisa. Oh gitu. Nah, maksud aku kan bersetubuh nih, melakukan persetubuhan dengan Gundruwo ya. Itu wujudnya sama setiap datang?
Beda-beda. Yang pertama wujudnya gimana? Yang pertama wujudnya suami aku. Yang kedua itu wujudnya aki-aki. Aki-aki tubuhnya rambutnya segini keriting. Pokoknya badannya gempal gitu, gendut gitu. Terus yang ketiga itu cowoknya ganteng. Ganteng banget gitu. Perawakannya ganteng, putih kayak Korea. Wih. Gogon Korea. Ya. Terus? Iya, tapi pas kemarin terakhir itu dia mau bilang, dia kan udah berapa kali nggak bisa nyetubuhin aku. Terus dia bilang gini, pas kemarin ketemu ngimpi lagi tuh, kamu mau ikut aku lagi nggak mau kata aku gitu. Aku punya suami, punya anak, nggak mau ikut kamu lagi. Rumahnya luas gitu, rumahnya bagus, tingkat. Iya. Emang di mimpi itu kamu diajak ke rumahnya? Iya, ke rumahnya, suruh makan. Di mimpi itu. Makan apaan? Makanannya ya kayak makanan manusia biasa. Makan. Enggak kata aku gitu. Udah di sini aja, kamu mau ikut aku lagi nggak mau kata aku gitu. Aku punya anakku lagi nunggu di luar. Anakku ada di luar rumahnya. Anak aku ada di luar, aku mau pulang aja ikut anak aku, kasihan anak aku nungguin di luar. Gitu. Ya udah ini bawa bunga, nggak mau bawaan, kata aku gitu. Ya udah waktu itu dia jarang ketemu lagi. Pas aku nengok, pas sampai depan rumah dia, aku nengok ke dia, wujudnya kelihatan. Oh gitu. Kamu jadi pas kamu keluar dari rumah itu kamu nengok? Gitu. Nengok, wujudnya kelihatan hitam, gede, tinggi, berbulu. Oh gitu. Giginya kayaknya serem deh pokoknya. Oh gitu. Iya. Pokoknya kelihatan, diliatin sama dia. Ya udah. Tapi habis itu dia sampai sekarang dia kalau ada pun dia pengen keluar sebenarnya, cuma dia nggak bisa kekunci. Pengen keluar mana? Pengen keluar dari tubuh aku, kata dia. Dia bilangnya kayak gitu. Cuman kekunci kayak gitu katanya, kata dia. Gitu ya, keluar aja. Aku panas katanya di tubuh aku, dia panas. Karena mungkin Siti sering ibadah ya? Ibadah sama dibantu ngaji juga gitu. Terus? Udah kayak gitu aja. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ngimpi dia lagi. Udah nggak ngimpi? Enggak. Berarti dia ada punya perasaan sama Siti dong? Iya, nggak tahu juga sih, cuman ngerasa ya Siti? Cuma kalau kayak aku, kalau misalnya ada yang masuk selain bukan dia cuma nungguin aja di depan, kelihatan ada dia orangnya ya berbulu kayak gitu. Gitu, pokoknya tinggi nggak? Tinggi gede, pokoknya berbulu kayak gitu. Ya Allah. Nah, ketika Siti bersetubuh dengan makhluk tersebut ya, atau kita sebut bisa gundruwo, ada bau-bau khas nggak? Enggak, biasa aja. Maksudnya soalnya dia wujudnya suami aku, cuman kalau wanginya kalau pas ada dia tuh pasti wanginya menyan. Pasti menyan, berarti dia ada kayak gitu. Menyan. Nah, kalau pas lagi yang aki-aki kan beda-beda tuh wujudnya tuh. Pas yang aki-aki baunya kayak apa? Bau banget, pokoknya bau banget itu dia. Tapi kalau yang pas dia itu nggak aba-aba, langsung datang, langsung ditubuhin. Yang mana tuh? Yang aki-aki. Gacoan nih aki-aki. Ya, lebih menyeramkan. Ya, oh gitu. Kalau dia yang wujud-wujud kayak suami aku sama itu, dia masih nggak langsung, jadi aku bisa nahan gitu, cuman tetap digituin. Nah, gitu. Karena pertanyaannya, ketika kamu bersetubuh dengan si gundruwo itu ya, rasanya sama nggak sih sama kayak manusia? Beda, nggak ada rasa. Nggak ada rasa, dari akunya nggak ada rasa. Oh gitu? Nggak ada, ya kayak biasa aja gitu, kayak mayit hidup kayaknya begitu. Kayak nggak ada rasa sama sekali. Nggak bisa berontak kamu? Susah? Lemes. Nggak bisa. Oh. Berontak pun aku dipegangin, diginiin. Oh gitu? Iya. Dipegangin sama dia? Iya, yang aki-aki itu, yang keberasa yang di keduanya, yang di aki-aki itu. Itu kan aku berontak sekuat tenaga tapi nggak bisa, nggak kuat, selalu gitu. Oh, kalau yang ganteng? Yang itu nggak bisa juga sama, pokoknya wujud suami aku ya udah biasa aja gitu.
Cuman akunya nggak benar-benar nggak ngerespon gitu. Jadi dia yang ngerespon terus, akunya nggak bisa. Mau ngeberontak pun jangan gitu, nggak bisa. Ya kayak udah kehipnotis aja gitu. Oh gitu. Oh, seram juga berarti ya? Iya. Nah, Siti sendiri tuh ada ngerasa perasaan nggak ke dia? Perasaan entah Enggak. sayang atau perasaan apa kayak kamu perasaan kamu sama manusia itu ada nggak? Kalau aku buat ke itunya, enggak. Malah takut aja gitu. Gitu. Iya, takut banget. Cuma kalau dia mah kayak kalau ada yang kemarin masuk dia cuma ngeliatin kayak di pojokan gitu. Kemarin kan ada yang energi dari luar masuk gitu ya. Karena mungkin udah lama juga. Saya mau ngebantuin ngeluarin dia, jangan ngedeketin kataku gitu. Dia juga mau ngebantu, cuman dianya tetap nggak mau, akunya nggak mau gitu. Dianya gitu. juga ada rasa kasihan juga sama aku, kata dia gitu kemarin. Rasa kasihannya kenapa? Kasihan aja gitu, nggak tahu aku juga. Dia bilang kasihan, saya juga sebenarnya pengen keluar, saya capek, saya panas, kata dia gitu. Di dalam tubuh saya tuh panas dia. Oh gitu. Panas banget, cuman karena kan saya berobat kemana-mana, ilmunya masih di bawah dia, kata dia gitu. Dia ngomongnya seperti itu. Tapi kan udah nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah nggak ada. Ya Tuhan. Nah, ketika kamu melakukan persetubuhan dengan makhluk tersebut ya, atau kita bilang Gundurwo itu, kamu cerita ke suami? Cerita. Terus? Cuman ke suami, ya udah gituan aja, banyak-banyak istighfar aja sama sholawat gitu. Nanti kali aja ada yang dia yang nyari buat kesini kesana, maksudnya biar aku sembuh gitu. Oke. Nah, suami sendiri ada ketika kamu lagi berhubungan sama Gundurwo tersebut, diganggu nggak? Aku 7 tahun istilahnya suami aku cerita sama aku, dia itu bersetubuh sama aku kayak mayit hidup. Jadi cuman dia aja yang ngerespon, akunya enggak. Oh gitu. Iya, kata dia gitu. Oh gitu. Iya, dia cerita sama saya seperti itu. Padahal saya ngebales gitu, istilahnya bersetubuh gitu. Tapi dia bilang nggak enak, kata dia gitu. Oh gitu. Beda rasa, kata aku gitu. Kata dia. Terus aku juga bersetubuh sama dia. Kata aku, ya bukan suami aku gitu, wujudnya gitu. Oh. Jadi ya karena ini kebutuhan ya suami aku ya, mau gimana. Jadi cuman kata dia nggak enak, beda. Pokoknya dia bersetubuh sama aku, tapi rasanya di aku nggak ada. Jadi bisa masing-masing tidak mempunyai rasa ya? Iya gitu. Selama 7 tahun gara-gara karena ada si makhluk tersebut ya? Iya kayak gitu. Akunya juga nggak ada rasa puas. Siti nggak ada? Iya, nggak ada rasa puas. Oh gitu. Iya, aku ngobrol jujur sama suami aku nggak ada rasa puas, kayak gitu. Untung suami terima ya? Iya, dia juga tahu, dia ngerasa. Maksudnya dari sebelum nikah sama sesudah nikah kok kayak gini, makanya dia berobat terus gitu. Dia juga katanya dulunya sebelum nikah udah dibilangin sama yang tahu lah, kata dia gitu, kalau berhubungan sama aku nanti begini, jadi makanya dia terima apa adanya. Oh, jadi sebelum menikah pun udah dikasih tahu ya, ada orang suaminya, pintar gitu ya, bahwa kalau menikah dengan Siti nanti kalau berhubungan badan tuh seperti ini tuh maksudnya gimana nih? Pokoknya ya dari awal kata dia banyak cobaannya lah gitu intinya, seperti itu. Kamunya nggak pernah puas sih? Iya. Aku ngomong sama suami aku sendiri, aku nggak tahu kenapa, kata aku. Yang lebih dominan hasratnya di aku dibanding suami aku. Oh gitu? Iya, hasratnya lebih tinggi di aku. Wow. Apa mungkin karena Mbak Siti itu dulunya terbiasa sama yang Gundurwo itu, makhluk tersebut, tapi kalau main itu puas? Makhluk itu? Iya, biasa aja kayaknya. Ya iya kayak gitu pokoknya. Oh, kalau makhluk itu bisa rasain? Maksudnya keberasa, cuman nggak terlalu gimana gitu. Tapi puas? Puas. Jadi beda rasa aja. Oh, oke. Berarti intinya lebih puas sama makhluk tersebut daripada sama suami? Makanya bilangnya seperti kata aku nggak puas, kataku gitu.
Dan begitu pun juga suami bilang kayak ngerasa bawa sama istri. Iya, sama aku juga sama. Ya ampun, tapi hebat loh, maksudnya dengan cobaan yang luar biasa seperti ini bisa bertahan rumah tangga udah hampir 7 tahun ya. Iya. Dan itu luar biasa, itu udah bukan mungkin ya, udah kekuatan hati ya. Iya. Kekuatan cinta juga gitu kan ya, yang bisa menyatukan gitu kan. Nah, terus kan Mbak Siti bilang hasrat ya. Enggak, hasratnya lebih menggebu Mbak Siti. Iya. Emang rasanya gimana tuh Mbak Siti? Ya pokoknya padahal aku KB, kata orang kalau KB kan hasratnya agak turun ya. Tapi aku mah enggak. Pokoknya asal ke itu sedikit ya kayak gitu keluar hasratnya. Kalau nggak dipenuhi akunya marah-marah. Gitu ya. Akunya marah-marah kayak gitu. Oh gitu. Aku pun ngobrol sama suami aku seperti ini, kenapa ya? Aku juga heran. Gitu. Untungnya kamu terbuka ya? Terbuka sama suami aku. Kenapa ya? Dia mah udah tahu, cuman dia nggak ngomong apa-apa sama aku. Dia udah tahu. Oh, sampai ngamuk ya kalau hasratnya nggak terpenuhi? Iya, aku marah-marah. Suami aku begini gitu, marah-marah. Biasanya kan itu laki ya? Iya, ini aku. Gitu. Hasratku lebih tinggi. Makanya kok aneh gitu kayak gitu. Oh gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah, dari pas kemarin udah normal biasa aja. Udah normal biasa aja ya. Nggak terlalu ini, nggak terlalu itu gitu, udah bisa ngontrol. Kalau dulu nggak bisa dikontrol. Oh gitu. Nggak bisa. Mbak Siti nggak bisa ngontrol. Oh gitu. Nggak bisa kontrol. Makanya kalau nggak itu ya kayak orang laki aja, kalau nggak diladenin ya marah gitu. Iya kan biasanya kan katanya gitu malah laki ya. Iya laki, kalau itu aku. Oh gitu ya Kalau itu aku. Emang kenapa marah-marah tuh, kenapa yang dirasa di fisiknya pusing kah atau bagaimana? Iya, kayak gitu, pusing. Pokoknya hawanya panas. Kayak kalau kayaknya bilang kayak orang laki nggak kepenuhan hasratnya gitu. Kayak orang laki nggak kepenuhin hasratnya. Jadi kayak gitu, pusing, marah-marah hawanya. Bete gitu pokoknya. Oh, bete lah gitu bahasanya. Iya, pokoknya bahasanya bete lah kayak gitu. Ya Allah Tuhan. Selama 7 tahun. Selama 7 tahun loh. Pasangan suami istri ini unik gitu loh, merasakan cobaan yang luar biasa tapi mampu melewatkan dan bertahan tuh hebat sih menurut aku. Nah, oke. Selain makhluk genderuwo tersebut dalam perjalanan Mbak Siti tuh mengalami makhluk apa lagi nih? Pernah dipocongin. Dipocongin? Gimana? Ya, dipocongin. Jadi awalnya itu aku ngimpi. Ngimpi itu kakiku ini masuk ke dalam kuburan. Dalam lubang kuburan dijagain 3 pocong. Pocong, dia 3 pocong. Nah dari situ aku tuh sering dipocongin. Jadi badan aku tuh dikafanin sampai sini. Tapi dia mau nutup, dia tetap nggak bisa. Mau dipocongin, ditaliin nggak bisa, ditaliin nggak bisa, kayak gitu. Jadi cuma batasnya sampai sini aja? Sampai sini aja. Oh, peleher ya? Peleher. Oke. Dan itu pun aku sampai dimasukin ke dalam liang lahat. Ya Allah. Liang lahat, pokoknya di dalam kuburan itu dipakein bunga, dibungain, aku digituin. Makanya sampai sekarang kalau ada bunga-bunga kayak gitu ditebar-tebarin agak trauma aja gitu. Soalnya dibungain bener. Dibungain kayak gitu, dia dimasukin ke dalam kuburannya sama sekali lahatnya itu. Nah itu mimpi atau gimana Mbak? Atau gimana prosesnya? Kayak nyata aja gitu. Kayak nyata. Itu setelah si gondro? Apa barengan? Kalau gondorwo mah sama, barengan. Kalau gondorwo kan dari awal nikah udah kelihatan dia ada. Oh. Kalau yang ini baru-baru pas aku ngontrak di sana, di sini dia ketiga. Dia kesini juga rumah. Tapi si gondro masih eksis nggak ketika si pocong datang itu? Enggak. Oh enggak? Enggak. Ya Allah, jadi cobain nambah. Dari si gondro hilang terus pocong. Iya. Tapi kalau pas dipocongin dia nggak datang. Si gugon itu? Enggak. Oke. Nggak datang. Oh Tuhan. Berhenti itu dia. Berhenti dia. Bukan dari pas
di kontrakan itu dia udah nggak ini, udah jarang datang gitu. Buat bersetubuh itu udah nggak. Gitu. Udah nggak ya? Udah nggak. Terakhir pokoknya dia datang, maksudnya pocongnya kayak gitu udah keluar gitu sama yang sebelumnya. Dia baru datang lagi gitu. Oh gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ngajakin kayak gitu lagi. Hah? Ngajakin kayak gitu lagi. Si pocong tuh keluar? Iya, si itu lagi datang. Datang lagi? Iya. Itu. Datang lagi ngajakin kayak gitu lagi. Bersetubuh lagi? Iya. Sama si Gundro itu? Iya. Haiya. Ya Allah, Mbak Sisit. Terus maksudnya, kan nih si pocong udah keluar nih, udah nggak ada nih. Si Gundro gantian. Iya. Terus ada lagi juga yang datang lagi tuh nggak tahu siapa gitu, nggak tahu. Dia gede tinggi, rambutnya panjang. Cowok Pakai kolor segini, kolor hitam. Pakai kolor hitam? Iya. Oh, segini. Jalannya ngerangkak. Banyak banget. terus. Iya, cuman dia pakai kolor doang, jalan ngerangkak. Dia mau masuk, tapi dia nggak bisa. Mau nyamperin aku, berapa kali nyamperin aku dia nggak bisa, makanya dia selalu adanya di luar gitu. Suka juga Mas Siti? Iya, dia mau masuk ke dalam tubuh aku, tapi dia nggak bisa gitu. Adanya di pintu kamar aku gitu. Di sana adanya di situ. Itu berapa kali, ada dua kali dia mau masuk nggak bisa. Alhamdulillahnya dia nggak bisa masuk gitu doang. Tinggi bro kan? Gede tinggi. Kukunya panjang, kukunya sepanjang, rambutnya panjang, hitam, cuman dia nggak ngeliatin muka. Oh, giginya? Nggak ngeliatin wajah pokoknya, nggak ngeliatin, cuman pakai segini, pakai kolor hitam. Cuman dia jalannya ngerangkak, nggak diri gitu. Kalau nyamperin aku jalannya ngerangkak. Kayak serem. Lah iya. Cuman mau gimana, aku kan ngebantu ya dari sholat, ngaji, kayak gitu aja. Jadi ruqyahnya baca Al-Quran aja. Oh, ya kayak kamu bilang sampai akhirnya ngiler-ngiler gitu ya? Iya, itu setiap baca Yasin Fadilah seperti itu. Oh, setiap baca Yasin Fadilah ya? Yasin Fadilah, kalau Yasin biasa nggak terlalu. Oh, berontak kali dia kan? Iya. Sakit. Ya Allah, Tuhan Mbak Sisi, tapi suaminya itu ya, alhamdulillah baik ya, sabar ya. Ya, teman kan akunya setiap ada mimpi ini aku ngobrol, ini kenapa ya kok aku kayak gini gitu. Terus kata si masnya, ya udah istighfar aja biar banyak. Dia nggak pernah ngasih tahu aku begini, nggak pernah. Meskipun mungkin dia tahu, tapi dia nggak pernah ngasih tahu aku seperti itu. Nyampe segitu detailnya dia nggak ngasih tahu gitu. Baiklah. Mbak Siti, sekarang dari semua hal-hal goib yang Mbak Siti hadapin, ini menurut aku sih berat ya. Berat banget. Iya gitu kan. Ada nggak kena impactnya ke anak? Banget. Anak aku yang pertama. Kenapa? Ya sering aku marahin, aku pukulin. Karena emosiku bener-bener tinggi. Gitu. Oke. Jadi imbasnya ke anak. Makanya kadang kalau sekarang udah kelihat anak lagi tidur, ya udah cuma nangis doang, ya Allah aku seperti ini, emosinya tinggi banget, tapi aku tanpa sadar ngelakuin kayak gitu tanpa sadar ya Allah. Gitu. Tapi sekarang nggak alhamdulillah udah berkurang, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah udah anak berantem juga ya udah sih gitu, dia udah lebih tenang, andalinnya udah lebih tenang gitu, udah lebih tenang, nggak terlalu emosinya nggak terlalu tinggi banget. Kalau dulu cuma masalah sepele aja itu bisa jadi berat, meledak semua. Gitu. Padahal suami pulang telat aja bisa marah-marahnya bisa parah gitu. Iya kayak gitu. Anak salah sedikit aja ya marah-marahnya lebih parah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah banget, pokoknya udah ya Allah udah meredam gitu. Suaminya cinta itu, sayang itu, baik banget, maksudnya ya baik ya, iya. sabar banget. Ngadapin keadaan seperti ini dia lapang dada, legowo tuh buat para suami-suami tuh ya. Padahal hati mah takut kalau dalam doa mah, kalau dalam sholat gitu sana suka keinget ya Allah.
takut ditinggalin doang gitu, takut diceraiin ibarat kata mah kayak gitu ya. Akunya sikapnya nggak yang wajar gitu. Padahal iya Mbak Siti sadar ya, maksudnya kayak gitu. Betul, cuman nggak bisa ngelawan gitu, nggak bisa gimana ya, emosi pun ya udah emosi lepas semua gitu. Yang penting sekarang nggak ya? Nggak, alhamdulillah sekarang udah reda banget, sampai mukul aja ya nggak terlalu gitu, nggak gitu. Kalau dulu mau ya? Parah, lebih anakku bisa aku cubitin, aku pukul, ya apa nangis pun masih aku ituin, makanya untung nggak kamu bunuh. Sempat ada niat kayak gitu, mau bunuh anak dua, cuman aku masih terus istighfar, baca di istighfar aja. Ya Allah Gusti. Suamiku aja yang di hati itu aku sumpahin biar cepat mati gitu. Suami? Iya. Itu dalam keadaan lagi berantem atau marah? Lagi marah kayak gitu. Di hati tuh nggak marah pun, di hati pun sama suami itu mah benci gitu. Hawanya kesel, pengen dia cepat mati kayak gitu. Ya Allah. Kok sekarang? Kok sekarang enggak. Enggak, pas sekarang alhamdulillah ya Allah. Malah setiap kali dia berangkat dia berdoa supaya dia selamat gitu. Alhamdulillah. Udah nggak ada yang rasa-rasa pengen ngebunuh anak, pengen ngebunuh suami, nggak ada, alhamdulillah. Itu yang ditakutin tuh itu doang. Iya Mbak Siti, ya Allah. Tapi ini cerita luar biasa loh, perjalanan hidup ya dari seorang Mbak Siti. Mungkin dari pihak sahabat-sahabat di rumah bisa belajar dari pihak-pihak suami nih, sabar banget nih punya istri yang seperti ini gitu, bisa nengok ke istrinya, istri yang di rumah gitu kan, atau ini bisa belajar juga dari pihak si istri, luar biasa gitu ya. Pasti ini ada kekuatan dari Allah karena Mbak Siti walaupun bagaimanapun masih ada ibadah dikit, jadi ada pertolongan Allahnya masih dijangkau ya gitu kan. Ya Allah Mbak. Tapi memang waktu aku pertama kali datang ke sini ya, Mbak Siti tuh wajahnya tuh, aku nggak ngeliat Mbak Siti wajah kayak begini, enggak. Tadi pas aku lihat gini, siapa? Aku tadi ngeliat gitu. Terus Mbak Siti, aku bilang gitu kan, karena wajahnya beda sama yang pertama kali datang gitu. Dia udah siap dia udah siap melawan. Oh gitu. Iya, dia udah siap melawan. Dari pagi pun aku udah kelihatan ada yang mau ngelawan, ada yang udah siap-siap mau ngelawan, tapi ternyata nggak nggak kuat ya. Aduh, alhamdulillah makanya. Iya, pas kita datang sini tuh awal-awal, kalau kalian lihat rukiahnya Mbak Siti deh, itu tuh Mbak Siti emang mukanya tuh kayak udah, matanya tuh udah bukan mata Mbak Siti kayak marah, kayak mau bener kayak mau ngelawan gitu kan. Dan saya ngeliatnya tuh bukan ngeliat Mbak Siti kayak bukan ngeliat perempuan, enggak ada cowok kayak laki. Iya, laki kayak kaki. Saya ngeliat aki-aki. Iya, aki-aki. Kalau ayahnya bilang mah ki bongkok. Berarti bener. Dia bilangnya ki bongkok. Yang saya lihat kan kok ini aki-aki di Mbak Siti sama pocong yang saya lihat. Iya, pocong. Yang waktu pertama kali datang ke sini, cuman pas sekarang nih barusan, udah ke perempuanannya tuh Mbak Siti tuh udah kelihatan gitu. Makanya saya nggak ngenalin. Sampai saya ngeh gitu, bener nih Mbak Siti, saya bilang gitu kan. Ya alhamdulillah ya Mbak ya. Proses banget, bener. Proses kehidupan, sabar banget suaminya, anaknya juga semua sabar, alhamdulillah. Mbak Siti dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama Mbak Siti, cinta sama Mbak Siti. Dan itu berkah sih menurut saya. Walaupun dengan cobaan yang seperti ini, keberkahan Allah masih terus bersama Mbak Siti. Sujud syukur banget, alhamdulillah. Nah, untuk depannya, mungkin ada hal yang ingin Mbak Siti sampaikan gimana? Untuk kedepannya? Ya, kedepannya pengennya yang istilahnya nggak ada kayak gini lagi lah gitu. Amin. Pengen lebih khusyuk lagi dalam sholat. Ibadah ya. Ibadahnya lebih khusyuk lagi. Amin ya Allah, amin. Kabul ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terus rumah tangganya juga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Udah deh, makhluk-makhluk itu pergi deh kembali kepada habitatnya ya. Udah itu banget. Itu dari ada suaminya Mbak Siti. Hebat loh Mas. Luar biasa sabarnya, Masya Allah. Ya, kebetulan memang ada suaminya Mbak Siti juga di sini. Saya ngeliat juga dengan cerita Mbak Siti yang seperti ini, luar biasa. Oke, sahabat, ini tadi aku udah panggil nih suaminya Mbak Siti. Nanti langsung bisa kita
tanyain ke suaminya Mbak Siti. Mas dengan Mas siapa? Mas Dadang. Mas Dadang? Iya. Oh, Mas Dadang. Oke, Mas Dadang mungkin bisa cerita nih. Kan tadi Mbak Siti udah mengakui bahwa saya sebagai istri ya kurang menyenangkan lah istilah, maaf ya Mbak Siti ya. Tapi kok di cerita itu suaminya tuh sabar banget gitu kan. Emang yang reaksi yang Mas Dadang rasakan dengan menjadi suami Mbak Siti itu seperti apa sih? Ketika kalau lagi ngamuk misalnya. Kalau lagi ngamuk. Ya gimana ya, harus bilang dari mana ini ya? Harus mulai dari mana? Bingung juga. Cuman kalau misalkan dia lagi kambuh kayak gitu ya. Kambuh. Istilahnya kalau emosi mah ada, cuman ya istilahnya suka inget, oh dia bukan dia gitu. Kalau misalkan ini mau ada kekerasan nih, mau dipukul, jadi ingat. Gitu aja. Mas pernah diapain? Pernah ditendang, pernah di sini nih. Di sini iya, ditonjok, ditampar, udah segala macam nih, jamak. Astagfirullahaladzim. Iya. Allah Mbak Siti, sadar gitu. Iya. Ditendang, tendangannya itu tendangan cewek apa rasanya gimana Mas? Bukan kayak, bukan orang aja, nendang. Kalau misalkan nendang istilahnya, dia kan istilahnya nggak bakalan jauh ya. Ini mas sampai mentak ke tembok. Masnya? Iya, mentak ke tembok kayak gini, ini kepala yang kena nih. Habis itu langsung, waduh. Ya Allah. Kalau emosi mah kan langsung naik ya, pengennya langsung gitu ya. Tapi dari situ, aduh ya Allah, sadar aja. Alhamdulillah, istighfar. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, luar biasa sih. Alhamdulillah loh. Untungnya masnya nggak kepancing emosi ya? Iya. Nggak pernah masih kepancing emosi ya? Enggak, alhamdulillah nggak pernah. Itu berarti karena itu kali akhirnya ya Pak, pertolongan Allah karena keikhlasan masnya gitu ya. Iya. Nah maaf nih, tadi kan Mbak Siti sempat cerita yang masalah gundruwo dengan bersetubuh gitu kan, dan Mbak Siti juga mengakui juga bahwa kelemahannya seperti apa gitu. Nah dari Mas sendiri ketika bermesraan dengan Mbak Siti itu ada nggak sih reaksi gimana? Tadi Mbak Siti kan cerita kayak bukan sama suami, reaksi. Masnya gimana? Kalau masalah itu gimana ya istilahnya, kalau emang kita ngerasa bukan dia, udah nggak dilanjut. Istilahnya kalau misalnya kita lagi bermesraan, lihat muka orangnya kayak begitu, serem. Serem Mas? Iya. Oh. Kayak gimana ya, mukanya tuh hancur, rambut panjang, tinggi, hitam. Dia tidur telentang begini, kelihatan. Nggak jadi. Mas lihat? Lihat sendiri. Waduh. Dari situ langsung ambil wudhu, sholat. Iya, udah wiridan, alhamdulillah tenang juga. Oh gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya ditinggalin takutnya gimana gitu. Iya, diliatin aja kayak gini udah. Sambil diliatin, kalau udah sadar udah. Oh gitu. Iya, kadang kalau misalkan dia lagi ini dipegangin aja. Istilahnya baca-baca sebisa-bisa ya. Baca ayat kursi apa, dia tidur udah. Kalau misalkan kamu jam 8 nih dibacain ayat kursi misalkan, dia udah tidur sampai ke pagi lagi. Jam 6 pagi baru bangun. Kuat ya? Kuat, diginiin mau gimana sih kalau tidur kayak orang mati ya? Iya. Diginiin aja Bu. Ya Allah. Tapi dia udah sampai ke wujud berarti ya? Iya. Maksudnya dia masuk ke Mbak Siti itu udah wujudnya udah ditampilin ke Mas sendiri sebagai suami ya? Iya. Kayak cemburu. Iya. Dia kan bilangnya tuh, lu ngapain megang-megang gua cowok. Gitu. Oh gitu? Iya. Ngapain tuh megang saya cowok gitu kan ya? Oh ya. Dari situ kan gue tanya-tanya tuh, bingung siapa sebenarnya, gimana harus gimana, udah bingung. Ya istilahnya pasrah aja. Gimana yang kita alamin hari itu ya udah pasrah. Daripada istilahnya dipikirin, larinya ntar kacau. Iya ya. Iya. Bener enggak? Si Mbak Siti deh. Iya. Tapi Mbak Siti mah nggak ngerasa ya? Nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Nah tadi Mbak Siti cerita katanya ternyantangan sama anak. Iya. Galak banget. Ya istilahnya bukan dia asli. Jadi sama anak kalau misalkan salah dikit aja udah cubit. Itu lagi salah, kalau misalkan lagi nggak salah, dia lagi kesel, udah siapa aja kena. Melempar piring, lempar apa kayak yang di depan udah. Sampai situnya. Iya. Pernah tuh pas malam-malam pulang kerja jam berapa ya nyampe rumah tuh?
setengah 12 malam. Dari Ciputat ya pulang ke rumah. Nyampe rumah, ke pintu, buka pintu, assalamualaikum. Langsung ditunjuk kayak gini, bikinin gua kopi. Kopinya 1 sendok, gula 1 sendok, air panas. Sering itu kejadian itu berulang berapa kali ya? 4 sampai 5 kali lah. Ya Allah. Iya. Padahal pulang kantor harusnya kan Siti bikinin kopi. Iya. Dari situ pikiran mikir gimana ya? Istilahnya harus nyari solusinya. Ya mungkin punya ide, ya istilahnya dia gila, ya gilain lagi. Diajak ngobrol langsung. Bro, nanya siapa, namanya siapa, tinggalnya di mana. Oh, mak nanya. Iya, Terus ngobrol. Dari situ dia langsung bilang, kenapa sih ganggu orang? Saya disuruh siapa? Udah diam aja, nggak usah ini. Kalau misalkan di ini juga tahu sendiri. Dia bilang begitu. Kan penasaran ya, iya bilangin aja. Ntar kalau misalkan saya bilangin, jangan kaget ya. Iya bilangin aja. Saya akan terima apa adanya. Bener nih, dia malah ketawa. Bener nih. Iya, bener nih. Lu mau bercanda apa gimana? Ya langsung kayak cewek. ke cewek. Langsung ke cewek. Iya. Oke, terus Dari situ, ya udahlah istilahnya. Diikutin aja. Dia bilang begitu, ya udah. Sekarang per-peran aja. Kalau emang ini mah damai apa gimana gitu. Digituin. Nah, dari situ langsung dia bilang, pengen apa? Ya udah saya kasih tahu. Tapi jangan kaget. Saya pengen nyawa lu berdua. Astagfirullahaladzim. Pengen nyawa berdua? Iya. Dari situ saya langsung diem. Udah, nggak bilang-bilang lagi. Astagfirullahaladzim. Berarti emang bener ada yang nyuruh kan? Iya. Iya, karena waktu Ruqyah kemarin itu saya ngeliat dan sebenarnya dikasih tahu siapa yang nyuruh. Iya. Dikasih tahu, cuman ya udahlah ya. Mau balik atau bagaimana ke orang tersebut ya itu terserah bagaimana Allah aja. Tapi sebenarnya dengan kita tidak membalas pun udah kena kok. Pasti kena gitu loh, karena apa sih, ada hukum alam kan yang berlaku ya. Siapa yang menebar ya siapa yang menuai gitu kan, seperti itu. Nah terus apa sih yang buat kok Mas bisa bertahan? Ya mungkin rasa penasaran ya. Ini orang maunya apa gitu. Diikutin sampai kemana ya udah. Gitu. Itu aja tekadnya. Pengen tahu siapa. Bahkan saya kepikiran mau belajar ilmu kayak begitu. Saking pengen tahunya siapa orangnya. Gara-gara mau jadi istri Mas sendiri yang pengen tahu jadinya ya. Tapi udah sempat belajar? Akhirnya? Kalau dulu sudah sempat alhamdulillah. Udah sempat alhamdulillah? Iya. Jadi mau nggak mau ya Mas ya? Iya. Buat melindungi keluarga ya? Iya, jadi kan jadi motivasi juga itu. Jadi ke situ ya arahnya. Ya udah, yang penting niatnya untuk melindungi keluarga ya, untuk melindungi istri sama anak semua. Tuh Mbak Siti, aduh sabar banget suaminya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Tapi Mas kalau misalnya lagi bermesra nggak kayak ngerasa Mbak Siti ya berarti ya? Enggak. Ya istilahnya itu pas waktu nikah 1 bulan masih. Ya sebulan lebih udah, 1 bulan habis nikah 1 bulan, kesononya udah bukan dia. Ya bukan dia? Iya. Bertahan sebulan. Cuma 1 bulan aslinya. Istilah, iya. Istilahnya mau ini mau itu. Ya gimana ya, larinya begadang, ngopi, ngerokok. Kadang ngobrol sama teman gimana nyari solusi gitu. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 7 tahun. Gila lu bertahan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sekarang udah agak membaik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga pokoknya langgeng lah sampai nenek-nenek. Amin. Hanya mau memisahkan aja. Makin mesra lah kalau saya mah doanya deh buat Mbak Siti sama Mas Dadang. Karena kalau udahlah sekarang mah doain cukup makin mesra aja. Makin harmonis gitu ya. Oke, dah. Terima kasih banyak ya untuk Mas Dadang ya. Mbak Siti juga terima kasih banyak untuk sahabat di rumah. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari nih dari hubungan rumah tangga Mbak Siti dan Mas Dadang, karena luar biasa loh godaannya tuh. Wah, menurut saya luar biasa. Belum tentu semua pasangan bisa kuat, bisa awet sampai bertahan sampai 7 tahun.
dan Mas Dadangnya juga punya sikap dewasa untuk menyikapi bahwa oh, ini lagi bukan istri saya nih, gitu kan. Dan Mbak Sitinya juga alhamdulillah bisa keluar dari zona tersebut. Ya, doa saya semoga makin mesra itu aja. Oke, untuk sahabat di rumah, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Bagi nih cerita-cerita yang sekarang ini karena luar biasa banyak hal yang bisa kita pelajari. Saya tutup dengan salam bahagia. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan untuk sahabat-sahabat di rumah dan untuk kalian semua dan untuk saya juga. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.